Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Patandu dari Prodi Bahasa Mandarin Bisnis dan Profesional. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan berbahasa dalam bentuk lisan maupun tertulis yang biasa ditemukan di media cetak maupun elektronik. Kesalahan berbahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman aturan tata bahasa, pengaturan bahasa asing, atau kurangnya latihan dalam berkomunikasi. Berikut contoh kesalahan berbahasa yang umum yang terjadi. Yang pertama, ejaan yang salah. Kesalahan ejaan seringkali terjadi, baik karena kurangnya pengetahuan tentang ejaan yang benar atau karena kesalahan ketik. Yang kedua, penggunaan kata yang tidak tepat. Salah menggunakan kata-kata dalam konteks tertentu bisa membuat pesan menjadi tidak jelas atau salah interpretasi. Yang ketiga, kesalahan tata bahasa. Contohnya adalah kesalahan dalam penggunaan tenses, subjek predikat, atau kesalahan dalam struktur kalimat. Yang keempat, pengaruh bahasa asing. Penggunaan kata atau frasa dari bahasa asing tanpa pemahaman yang cukup bisa membuat komunikasi menjadi ambigu. Yang kelima, kesalahan dalam mengucapkan. Kesalahan dalam melafalkan kata-kata juga bisa terjadi, terutama jika seorang belum terbiasa dengan suara dalam bahasa tertentu. Yang keenam, kesalahan gaya bahasa. Misalnya menggunakan gaya bahasa yang tidak sesuai dengan situasi atau lawan bicara. Penting untuk terus belajar dan memperbaiki kesalahan berbahasa agar komunikasi kita menjadi lebih efektif dan jelas. Ada beberapa contoh kesalahan berbahasa. Yang pertama, pada data di atas terdapat kesalahan penghilang pertama, yaitu penghilang konjungtor dan berfungsi sebagai penghubung dua satuan bahasa kualasa. Dengan tidak adanya konjungtor dan maka makna kalimat tersebut menjadi tumpang tindih. Dengan demikian seharusnya perbaikannya adalah sebagai berikut. Awali perjalanan Anda dengan doa dan patuhi aturan berlalu lintas. Penting untuk terus belajar dan memperbaiki kesalahan berbahasa agar komunikasi kita menjadi lebih efektif dan jelas. Ada beberapa contoh kesalahan berbahasa. Yang pertama, pada data di atas terdapat kesalahan penghilang pertama, yaitu penghilang konjungtor dan berfungsi sebagai penghubung dua satuan bahasa kualasa. Dengan tidak adanya konjungtor dan maka makna kalimat tersebut menjadi tumpang tindih. Dengan demikian seharusnya perbaikannya adalah sebagai berikut. Awali perjalanan Anda dengan doa dan patuhi aturan berlalu lintas. Pada data di atas terdapat kesalahan penghilang arti gramatikal, yaitu penghilang partikel lah. Partikel dalam kalimat imperatif berfungsi untuk menghaluskan nada perintah. Selain itu, terdapat kesalahan penghilang morfen penuh, yaitu morfen pengguna. Hadirnya morfen pengguna berfungsi sebagai penjelas bahwa pengguna telepon genggam sangat membahayakan konsentrasi pengendara. Kata yang benar seharusnya adalah konsentrasilah dalam berkendara tanpa menggunakan telepon.
Yang ketiga, pada data di atas terdapat kesalahan penghilang. Kesalahan penghilang terdapat pada morfem kawasan dan tertib. Di antara morfem tersebut harus dihadirkan morfem tata. Penggunaan tersebut menjadikan konstruksi kalimat kabur makna. Kata yang benar adalah kawasan tata tertib lalu lintas. Yang keempat, pada data di atas terdapat kesalahan susun. Kesalahan susun terdapat pada konstruksi kalimat yang menggunakan morfem lebih dari satu untuk satu tujuan makna. Kesalahan kedua terletak pada kehilangan kata tugas yaitu dan konjungtor, dan kata yang benar adalah laksanakan trip siap, yaitu siap aturan kondisi fisik dan kondisi kendaraan. Yang kelima, pada data di atas terdapat kesalahan penghilang morfem adalah tugas dan berfungsi sebagai penghubung pernyataan inti di pernyataan penjelas. Dengan demikian, seharusnya perbaikan adalah sebagai berikut. Tertib lalu lintas adalah cerminan